Halo semua, kita lanjutkan kembali alur cerita novel Renegade Immortal. Aku sudah melihatnya, dan itu tidak sama. Nada suara Wang Lin tenang, tetapi tegas, tatapannya dingin ketika menatap orang gila di hadapannya. Namun, di balik ketegasan itu, terselip sedikit penyesalan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Penyesalan kecil itulah yang justru membuat mata orang gila tersebut semakin berkaca-kaca, air mata mulai menggenang, lalu perlahan mengalir, pada akhirnya, ia benar-benar menangis. Melihat pemandangan ini, hati Wang Lin terasa agak tersentuh. Ada perasaan tidak nyaman di dalam dirinya, seolah-olah ia adalah seorang dewasa yang sedang menipu mainan dari tangan seorang anak kecil. Sudahlah, semua ini adalah karma. Wang Lin menghela napas dalam hati. Aku pernah bertemu dengannya di dalam tubuh Neterbis. Dia memberiku garis keturunan surgawi. Sekarang aku mendapatkan mantranya dengan cara seperti ini, pada akhirnya, aku tetap berutang padanya. Seorang kultivator jarang menjadi gila tanpa sebab. Pasti ada cerita besar di balik dirinya. Tatapan Wang Lin kembali tertuju pada orang gila itu. Kali ini, tatapannya tidak lagi sedingin sebelumnya, melainkan mengandung sedikit kelembutan. Aku, Wang Lin, tidak akan melupakan orang yang pernah berjasa padaku. Suatu hari nanti, semua urusanmu juga akan menjadi urusanku. Orang gila itu mengusap wajahnya sambil terisak. Tampaknya ia sudah sangat lama tidak mencuci muka. Ketika air matanya mengalir, dua garis lumpur hitam terlihat jelas di pipinya. Aku tidak berbohong, teriaknya dengan suara parau dan penuh keluhan. Aku memang menggunakan mantra yang sama seperti sebelumnya. Mantra itu bernama Cetakan Roh Perang. Kakak laki-lakiku mencurinya dari penguasa surgawi kembar, lalu memberikannya kepadaku. Ia menatap Wang Lin dengan ekspresi penuh ketidakadilan. Aku tidak pernah berbohong sejak kecil, kakakku berkata. Kalau aku berbohong, dia akan memukulku. Perasaan bersalah memenuhi wajahnya. Tanpa berpikir panjang, orang gila itu langsung melafalkan nyanyian rahasia Cetakan Roh Perang. Dengar baik-baik, ini adalah mantra rahasianya, kau bisa mengolahnya sendiri dan melihat sendiri bahwa aku tidak berbohong, aku menang karena kekuatanku sendiri, tapi kau tidak mau mempercayaiku, aku tidak mau bermain denganmu lagi. Setelah berkata demikian, ia mendengus marah, berjalan menjauh, lalu duduk di samping sambil sengaja memalingkan wajahnya dari Wang Lin, seluruh tubuhnya memancarkan rasa kesal dan keluhan. Jantung Wang Lin berdebar keras, ia menghafal setiap bait mantra itu dengan saksama, ketika ia merenungkannya dalam benaknya. Bagian-bagian yang sebelumnya tidak ia pahami kini menjadi jelas satu persatu. Wang Lin mengangkat tangan dan menunjuk ke langit. Dalam sekejap, bayangan cetakan roh perang muncul di udara. Meskipun cetakan itu tidak benar-benar turun, tekanan mengerikan langsung menyebar ke seluruh area. Mata Wang Lin menyusut tajam, kegembiraan yang sulit ditekan memenuhi hatinya. Ini bukan sekadar teknik biasa, ini adalah mantra Dao. Sebuah mantra Dao yang sangat kuat, cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Mantra ini mampu melipat gandakan kekuatan Wang Lin melalui metode misterius. Lebih penting lagi, di dalam cetakan telapak tangan itu terkandung 3 sumber kekuatan. Jika ketiganya dilepaskan secara bersamaan, 3 telapak tangan akan turun untuk membunuh tubuh, jiwa asal, dan roh secara serentak. Cetakan air Taois hanya bisa membunuh tubuh fisik. Namun cetakan roh perang ini adalah versi sejatinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghafal mantra tersebut sepenuhnya. Setelah itu, ia menatap orang gila itu sekali lagi. Dalam pandangannya, orang ini bagaikan peti harta karun raksasa yang bisa meledak kapan saja. Baiklah, kata Wang Lin sambil berdiri, berhenti menangis. Aku mengakui bahwa mantramu sangat kuat, aku yang salah karena telah menyalahkanmu. Ia menggenggam tangan dan memberi hormat dengan tulus. Orang gila itu mendengus, lalu memalingkan wajahnya dengan angkuh, seolah tidak ingin menatap Wang Lin. Wang Lin tersenyum pahit, setelah merenung sejenak, ia membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa pil. Begitu pil-pil itu muncul, aroma harum yang kuat langsung menyebar. Hidung orang gila itu bergerak tanpa sadar, ia menjilat bibirnya, berusaha menahan diri, tetapi matanya terus melirik ke arah pil tersebut. Pil seperti ini, katanya dengan nada meremehkan. Pil terburuk yang pernah kuberikan pada Little Red saja jauh lebih baik dari ini. Wang Lin tersenyum tipis. Ia meremas salah satu pil itu hingga hancur, membuat aromanya menyebar semakin kuat. Perut orang gila itu langsung berbunyi keras. Sudah sangat lama sejak ia menelan pil apapun. Aku akan memberikan pil ini sebagai kompensasi karena telah salah menuduhmu, ujar Wang Lin dengan suara lembut. Beberapa pil melayang ke depan orang gila itu, ia menelan ludah, lalu berbalik dan berkata dengan nada jijik. Di masa lalu, raja ini bahkan tidak akan melirik sampah seperti ini. Tapi karena kau begitu menghormatiku, raja ini akan dengan terpaksa menerimanya. Tangannya bergerak secepat kilat, ia meraih pil-pil itu, memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya beberapa kali, lalu menelannya dengan ekspresi puas. Wang Lin tersenyum tipis, mantramu memang luar biasa, katanya perlahan. Namun, apakah itu satu-satunya? Kewaspadaan langsung muncul di wajah orang gila itu. HMPH,
Aku pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Ada seseorang, siapa ya? Merah kecil Red, lupakan saja. Ia mendengus dingin. Orang itu ingin menipuku agar memberikan mantra daoku, jangan harap kau bisa menipuku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengajarimu mantra daoku. Namun setelah berkata demikian, ia justru berdiri dengan penuh kebanggaan. Mempelajari terlalu banyak mantra dao memang menyebalkan. Bakat raja ini terlalu tinggi. Karena kau cukup hormat, aku akan memperlihatkannya padamu, tapi aku tidak akan mengajarimu. Ia mengangkat tangan kanannya, langit seketika menggelap. Cahaya merah menyala muncul, dan sebuah payung raksasa terbentuk di langit. Langit menjadi kanopi payung, sementara tiangnya terbentuk dari lautan api yang tak berujung. Api kehancuran menyebar, membentuk 9 biji api yang memancarkan aura mengerikan. Mata Wang Lin menyusut tajam. Mantra ini memang mirip dengan payung pembakar alam yang ia kenal, tetapi perbedaannya sangat besar. Payung itu sudah terbuka sejak awal. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Bagaimana? Hebat, bukan? Seru orang gila itu dengan bangga. Dengan satu lambaian tangan, payung itu menghilang. Belum berhenti, ia membentuk pose menarik busur. Energi panah yang mengerikan berkumpul, seolah mampu merobek dunia. Kemudian, dengan segel tangan lainnya, 7 cahaya merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu berkumpul membentuk tombak 7 warna. Langit bergetar hebat. Cahaya 7 warna itu mengandung kekuatan emosi yang dapat memengaruhi siapapun yang melihatnya. Wang Lin merasakan kulit kepalanya mati rasa. Itu bahkan lebih kuat dari api ilusi. Orang gila itu tertawa puas. Bagaimana? Ingin belajar? Tidak mungkin. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan mengajarimu. Ia tertawa terbahak-bahak. Melihat itu, Wang Lin perlahan tersenyum. Aku ingat, dalam ingatan Nether Beast, orang ini sangat takut padanya. Senyum Wang Lin semakin dalam. Orang gila itu langsung merasa tidak enak. Kenangan buruk muncul di benaknya. Kenangan saat ia dipaksa menggunakan cetakan roh perang berulang kali hingga hampir kehabisan tenaga. Tiba-tiba, planet kultivasi bergetar hebat. Langit menggelap, suara gemuruh menggelegar, dan sebuah bayangan raksasa perlahan muncul. Itu adalah Nether Beast. Begitu melihatnya, wajah orang gila itu langsung pucat. Tubuhnya gemetar hebat dan ia menjerit ketakutan. Kau masih mengejarku sampai ke sini? Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Aku tidak enak, aku benar-benar tidak enak. Jeritannya menggema di langit. Jeritan melengking orang gila itu membuat Nether Beast terkejut. Hantu jiwa raksasa itu berhenti sejenak, lalu menatap orang gila tersebut dengan mata linglung. Perlahan, ingatan samar muncul di benaknya, mengenali orang di hadapannya sebagai sosok yang dulu pernah ditemuinya. Begitu mengenalinya, Nether Beast langsung mengaum keras. Raungan itu mengguncang langit dan bumi. Setelah rasa takut awalnya muncul, tubuh Nether Beast bergetar hebat, dan aumannya justru semakin keras dan menggelegar. Raungan tersebut membuat wajah orang gila itu langsung pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah dengan penuh ketakutan. Jika Wang Lin tidak berada di tempat ini, Nether Beast pasti sudah melarikan diri tanpa ragu. Namun pada saat ini, kepribadian lain di dalam diri Nether Beast muncul. Setelah beberapa saat ketakutan, mata linglung itu perlahan berubah. Tatapannya menjadi ganas, dan niat buas terpancar jelas. Tiba-tiba, tubuh raksasa Nether Beast sepenuhnya muncul dan langsung menerjang ke arah orang gila itu. Orang gila itu menjerit sengsara dan mundur dengan panik. Namun semakin ia mundur, Nether Beast justru semakin bersemangat dan mendekat tanpa henti. Dua kumis raksasa Nether Beast mulai mengibas dengan liar, menimbulkan suara ledakan di udara. Nether Beast saat ini berada dalam keadaan sangat bersemangat. Orang gila ini selalu ketakutan, sementara selama ini hampir tidak pernah terlihat takut. Melihat ketakutan seperti itu membuat suasana hati Nether Beast menjadi sangat gembira. Raungannya semakin menggila. Karena jarak yang terlalu dekat, salah satu kumis besar itu menyapu tubuh orang gila tersebut. Orang gila itu menjerit keras dan mundur dengan lebih cepat lagi. Namun, karena kumisnya telah menyentuh orang gila itu, Nether Beast sendiri ikut bergetar. Ia mundur sedikit, menjaga jarak tertentu, lalu kembali mengaum keras untuk terus menakut-nakuti orang gila tersebut. Merah kecil, cepat, datang dan selamatkan aku, orang gila itu berteriak putus asa. Pergi dan biarkan dia memakanmu, kalau dia kenyang, dia tidak akan memakan raja ini tidak enak rasanya. Tubuhnya gemetar hebat, ketakutan sepenuhnya menguasainya. Pengawal, prajurit mana yang datang dan melindungiku? Orang gila itu terus berteriak sambil mundur, kakinya tersandung, tubuhnya jatuh ke tanah, dan ia mulai merangkak ke belakang dengan wajah penuh keputusasaan. Ketakutannya terhadap Nether Beast terlihat begitu nyata dan mendalam. Tepat saat rasa putus asa hampir menelannya sepenuhnya, Wang Lin melangkah maju dan berdiri tepat di depan orang gila itu. Dalam sekejap, sosok Wang Lin tampak begitu agung di mata orang gila tersebut. Kamu yang terbaik, orang gila itu berteriak dengan suara gemetar. Kamu sangat baik padaku.
bahkan lebih baik daripada kakakku sendiri. Cepat hentikan binatang jahat ini, raja ini tidak enak dimakan. Ah, ia benar-benar panik. Aku akan memberimu hadiah, aku akan memberimu merah kecil, aku akan memberimu silver kecil, aku akan memberimu gadis kecil 7 warna. Istana belakang raja ini memiliki 40.000 keindahan, aku akan memberikan semuanya padamu. Wang Lin tidak menjawab sepatah kata pun, ia hanya mengangkat tangan kanannya dan mengirimkan pesan indera ilahi kepada Nether Beast. Nether Beast terkejut. Dengan kecerdasannya yang terbatas, ia tidak memahami maksud Wang Lin dan mulai merenung dengan linglung. Namun saat ia berpikir, tubuh besarnya tanpa sadar bergerak mendekat ke Wang Lin, seolah ingin menggosokkan kepalanya yang besar. Namun di mata orang gila itu, pemandangan ini terlihat seperti Nether Beast sedang menyerang Wang Lin. Sesaat kemudian, tubuh Nether Beast menyentuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah, dan ia memuntahkan seteguk darah. Ia segera meraih orang gila itu dan mundur dengan cepat. Tindakan Wang Lin membuat Nether Beast semakin bingung. Ia tidak mengerti mengapa tuannya mundur. Dalam pikirannya yang sederhana, seolah-olah Wang Lin ingin mempermainkannya. Dengan pikiran itu, Nether Beast menjadi semakin bersemangat. Ia mengaum keras dan kembali menyerang. Aura mengerikan menyebar, menyebabkan langit berubah warna. Ah, datang lagi, datang lagi. Orang gila itu menjerit histeris. Dia akan memakan aku, dia tidak akan membiarkanku pergi. Wang Lin memegang orang gila itu sambil terus mundur. Tatapan rasa bersalah di matanya semakin kuat, namun ia menyembunyikannya dengan baik. Prajurit, selamatkan aku. Ksatria, selamatkan aku. Orang gila itu berteriak putus asa. Aku akan meminta kakakku memberimu gelar raja. Aku akan meminta kakakku memberikan semua selirnya padamu. Tolong selamatkan aku. Wang Lin berbicara dengan nada serius seolah menjelaskan sesuatu yang sangat menakutkan. Binatang ini sangat kuat. Bahkan aku bukan lawannya. Ia suka memakan makhluk hidup. Ia akan mengunyah mangsanya perlahan, lalu mencernanya sedikit demi sedikit. Jika tubuhmu lemah, kau mungkin akan langsung mati. Tapi jika tubuhmu kuat dan sulit dihancurkan, maka kau akan menderita, dikunyah dan dicerna selama ribuan tahun sebelum benar-benar mati. Wang Lin terus mundur sambil menjaga jarak dengan Nether Beast cukup dekat sehingga kumisnya hampir menyentuh wajah orang gila itu. Tekanan jarak ini membuat orang gila itu hampir runtuh sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Orang gila itu hampir menangis. Bagaimana kalau kau membiarkannya memakanmu saja? Mungkin setelah kenyang, dia tidak akan memakanku. Wang Lin tertawa pahit. Lihat tubuhnya, kata Wang Lin perlahan. Menurutmu, apakah ia akan kenyang hanya dengan memakan satu orang? Orang gila itu terdiam. Ia menoleh dengan gemetar dan menatap tubuh raksasa Nether Beast. Wajahnya langsung semakin pucat dan ia menggelengkan kepala tanpa sadar. Sayangnya, Wang Lin mendesah. Aku hanya memiliki tingkat kultivasi, tapi tidak punya mantra yang cukup kuat untuk mengusirnya. Apa yang harus kita lakukan? Orang gila itu gemetar. Aku akan mati. Aku pasti akan dimakan, ia menunduk dengan wajah putus asa. Aku memang sangat takut binatang buas sejak kecil, terutama binatang sebesar ini. Pada saat itu, salah satu kumis Nether Beast kembali menyapu wajah orang gila tersebut. Ah, tiba-tiba, mata orang gila itu berbinar. Aku tahu, teriaknya. Aku tahu mantra, ya, raja ini memang terlalu pintar. Kau cepat pelajari ini dan usir binatang itu. Tanpa ragu sedikit pun, orang gila itu langsung mengajarkan mantra lengkap payung pembakar alam kepada Wang Lin, termasuk seluruh prinsip dan inti daonya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, namun jantungnya berdebar sangat cepat. Ia menghafal setiap detail tanpa melewatkan satu kata pun. Semakin ia merenungkannya, semakin serius ekspresinya. Ini adalah mantra Dao sejati, mantra yang bahkan guru burung Vermilion generasi kedua harus mencurinya secara diam-diam untuk dipelajari. Namun Wang Lin tahu, mantra ini tidak bisa dikuasai dalam waktu singkat, dibutuhkan waktu panjang dan pemahaman mendalam. Ia membentuk segel dengan tangan kirinya, jutaan batasan muncul dan versi tiruan payung pembakar alam terbentuk. Begitu payung muncul, ketakutan langsung terlihat di mata Nether Beast, namun payung itu segera runtuh. Masih belum cukup, kata Wang Lin. Apa, masih belum cukup? Orang gila itu panik. Aku juga punya dao busur penghancur langit milik Li Guang, aku akan mengajarkannya padamu. Tanpa ragu, ia kembali melafalkan mantra dao tersebut. Saat kumis Nether Beast kembali mendekat, orang gila itu berteriak lagi. Aku juga akan memberitahumu mantra tombak 7 warna, tapi yang lain tidak bisa. Bahkan jika aku dimakan, aku tidak bisa memberitahumu yang lain. Wang Lin merasakan rasa bersalah yang mendalam, namun ia tahu, jika bukan karena pentingnya mantra-mantra ini, ia tidak akan melakukan semua ini. Benih karma telah ditanam. Di jalur kultivasi, Wang Lin tidak pernah ragu setelah membuat keputusan. Semua keberuntungan yang ia terima hari ini akan ia ingat seumur hidupnya, dan suatu hari nanti akan ia bayar berkali-kali lipat. Setelah menghafal semuanya, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat tangan kirinya dan menekan ke arah Nether Beast. Langit bergemuruh,
Ia melempar orang gila itu ke tanah dan melambaikan tangan kanannya. Kabut tebal menyelimuti dirinya dan Nether Beast menutupi pandangan orang gila itu sepenuhnya. Gemuruh berlangsung lama. Orang gila itu bangkit dengan wajah penuh harap. Kamu bukan prajurit biasa, kamu adalah dermawan raja ini. Ia berkata sambil berlari menjauh. Kakakku berkata, dermawan harus dibalas. Setelah kamu mati, aku pasti akan membalasmu. Ia berlari semakin jauh. Tak lama kemudian, kabut menghilang. Wang Lin berjalan keluar dengan tenang, Nether Beast mengikuti di sisinya dengan patuh. Orang gila itu berbalik dan menjerit, lalu menutup mata dengan putus asa. Makan saja, makan, terus kenapa? Namun, tidak terjadi apa-apa. Ketika ia membuka mata, pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. Nether Beast tampak jinak, bergesekan dengan Wang Lin, sementara Wang Lin menepuknya dengan lembut. Kau menjinakkannya, orang gila itu gemetar hebat. Bahkan kakakku mungkin tidak bisa menjinakkan binatang sekuat ini. Ia menatap Wang Lin dengan mata berbinar penuh semangat. Guru, kamu harus menerimaku sebagai murid, jadikan aku muridmu. Guru yang terhormat, terimalah murid ini. Orang gila itu berlutut di hadapan Wang Lin, tubuhnya membungkuk dalam, dahi menghantam tanah berulang kali. Di sampingnya, Nether Beast berdiri dengan patuh, auranya mengerikan, namun sama sekali tidak berani bergerak. Mata orang gila itu dipenuhi rasa hormat yang nyaris fanatik. Dengan leluhur celestial sebagai saksi, ucapnya lantang, Raja ini Lian Daofei bersumpah memuja Anda sebagai guruku. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memberontak terhadapmu. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia mengangkat tangan kanan dan menekan titik di antara kedua alisnya. Seketika, sebuah kekuatan misterius muncul dari dalam tubuhnya, melesat keluar, dan langsung memasuki tubuh Wang Lin. Wang Lin terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Niat awalnya hanyalah menakut-nakuti orang gila itu untuk mendapatkan beberapa mantra. Ia tidak pernah bermaksud menerima murid, apalagi menerima sumpah seberat ini. Guru, seru Lian Daofei dengan wajah berseri-seri. Cepat ajari aku metode yang kau gunakan untuk menjinakkan binatang besar ini. Jika suatu hari aku bertemu binatang lain yang ingin memakanku, aku ingin menyerang balik dan menjinakkannya. Ia duduk di samping Wang Lin, mengangguk-angguk penuh semangat sambil berpikir sendiri. Raja ini memang cerdas. Tidak hanya menemukan seorang ahli sebagai kakak, tapi juga bisa belajar mantra. Kesepakatan ini benar-benar menguntungkan. Jika kakak laki-lakiku tahu, dia pasti akan mengujiku. Ekspresi Wang Lin menjadi agak aneh. Ia mengangkat tangan kanannya dan menepuk Nether Beast dengan lembut. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang tanpa jejak. Planet itu kembali sunyi, hanya menyisakan mereka berdua. Wang Lin memandang Lian Daofei, lalu perlahan tersenyum. Mantra untuk menjinakkan binatang itu sangat rumit. Ucapnya pelan. Belum waktunya untuk mengajarkannya padamu. Guru juga perlu tahu apa lagi yang kamu ketahui. Lian Daofei memutar matanya, berkedip beberapa kali, lalu berkata santai, aku tidak tahu apa-apa lagi, itu saja, yang lain sudah kulupakan. Kalau begitu, lupakan saja, kata Wang Lin tanpa memaksa. Ia lalu mengganti topik. Namun apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Mata Lian Daofei langsung berbinar, ia melonjak berdiri. Tentu saja, aku selalu ingin pergi, tapi aku sudah mencari sangat lama dan tak pernah menemukan jalan keluar. Aku bisa membawamu keluar, kata Wang Lin sambil tersenyum tipis. Namun, aku perlu tahu mantra Dao terkuat yang kamu ketahui. 9 langit menghilang Dao. Belum selesai bicara, Lian Daofei langsung menutup mulutnya sendiri dan menggeleng kuat-kuat. Aku tidak bisa menjelaskan detailnya, ada sumpah di tubuhku. Jika aku melanggar, aku akan menerima hukuman. Ia mencubit hidungnya sendiri dan menatap Wang Lin, ekspresinya jelas tidak sepenuhnya jujur. Wang Lin hanya tersenyum dan tidak melanjutkan pertanyaan. Ia tahu kapan harus berhenti. Lagi pula, apa yang telah ia peroleh dari orang ini sudah jauh lebih banyak dari yang ia perkirakan. Keserakahan berlebihan hanya akan membawa masalah. Selain itu, 4 mantra yang telah ia dapatkan saja sudah membutuhkan waktu lama untuk dipahami. Ia tidak punya waktu untuk mempelajari lebih banyak. Dalam 3 hari, aku akan membawamu keluar dari sini, kata Wang Lin. Ia menutup matanya untuk berkultivasi. Waktu sangat berharga. Ia masih harus mengumpulkan cukup banyak buah dao untuk menghadapi kekuatan penolakan yang menggantung di atasnya seperti pedang. Namun, sebelum ia bisa tenggelam dalam kultivasi, tidak bisa, teriak Lian Daofei. Raja ini sudah memujamu sebagai guru, tapi kau belum mengajariku satu mantra pun. Raja ini tidak setuju. Ia berlari mendekat dan mulai mengaum. Raungan itu semakin keras, semakin berisik, hingga akhirnya ia kelelahan dan duduk bersila di depan Wang Lin sambil terus mengoceh. Aku sudah memberimu begitu banyak mantra, kau harus memberiku satu saja, Little Red. Bukankah dia sedang mempermainkan raja ini? Raja ini masih bisa tahan, tapi kamu bagaimana? Wang Lin membuka matanya. Ia mengangkat tangan dan angin emas memenuhi langit. 9 naga emas muncul, menghembuskan angin ungu. Saat angin itu menyapu daratan, tanah langsung membeku. Mantra ini disebut panggil angin.
aku akan mengajarkannya padamu. Lian Daofei mendongak dengan ekspresi meremehkan, jangan bodohi aku tidak bodoh, aku tidak mau mempelajari mantra kecil seperti ini. Wang Lin melanjutkan, langit menggelap, petir menyambar, guntur menggelegar, dan hujan emas turun deras, menyebabkan energi asal dunia berkumpul dengan cepat. Sedang hujan, gumam Lian Daofei sambil menguap, mantra apa ini, aku tidak mau. Wang Lin menunjukkan panggil angin, panggil hujan, gudang ajaib, hingga gunung runtuh, namun semuanya ditolak. Ia lalu memperlihatkan stempel pembalikan surga, perisai cahaya dan bayangan, dan fusi dao. Semua ditolak, apa sebenarnya yang ingin kamu pelajari? Tanya Wang Lin, mulai kesal. Aku ingin mantra yang kau gunakan untuk menangkap binatang besar itu, teriak Lian Daofei. Wang Lin mencoba satu persatu hingga akhirnya, tanpa membentuk segel, ia menggunakan mantra pertama yang pernah ia pelajari dalam hidupnya. Mantra atraksi, tanah bergetar, sebuah batu besar terangkat dan melayang di udara. Mata Lian Daofei langsung bersinar, ia melompat kegirangan dan bertepuk tangan. Ini menyenangkan, aku mau belajar ini. Wang Lin tanpa berkata apa-apa mengukir mantra itu ke dalam batu giok dan melemparkannya. Lian Daofei segera mempelajarinya, lalu berlari ke kejauhan. Satu demi satu batu terangkat ke udara, puluhan, ratusan, ribuan. 3 hari berlalu, saat Wang Lin membuka mata, ia melihat pemandangan absurd. Lian Daofei mengendalikan puluhan ribu batu, membagi mereka menjadi 2 pasukan yang saling bertabrakan di udara sambil berteriak seolah sedang berperang. Wang Lin menghela napas. Cukup, ayo pergi. Lian Daofei mengikuti dengan enggan, masih menoleh ke belakang. Wang Lin berkata pelan, di luar sana, jauh lebih banyak hal menyenangkan. Keduanya melangkah pergi, perlahan menghilang dari dunia ini. Seberapa indah dunia luar, seberapa cantik wanita di dunia luar, berapa banyak orang di dunia luar. Teriakan keras menggema dari area tersembunyi tempat Nether Beast sebelumnya berada. Suara itu dipenuhi kegembiraan yang telah terpendam selama tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan teriakan itu, sesosok tubuh kurus dan kotor berlari ke sana kemari, meraung tanpa henti. Wang Lin sudah lama terbiasa dengan kegilaan orang ini dan sama sekali tidak memperhatikannya. Tatapannya tertuju ke kejauhan, menembus langit berbintang di hadapannya, merasakan aura yang sangat ia kenal. Aura kampung halaman. Akhirnya kembali ke rumah, mata Wang Lin dipenuhi kesedihan yang dalam. Ia memang memiliki rumah di kekosongan cemerlang, di planet Suzaku. Namun, di sana sudah tidak ada keluarga yang tersisa, hanya jiwa-jiwa yang telah lama mati. Bahkan Wang Lin sendiri tidak mengerti mengapa ia masih ingin pulang. Bukan semata-mata karena King Sui, Situnan, atau orang-orang lama lainnya. Jauh di lubuk hatinya, setelah ribuan tahun mengembara, ada suatu kekuatan aneh yang membuatnya tidak mampu memutuskan keterikatan ini. Meski tak ada lagi keluarga yang menunggunya, kesedihan memenuhi mata Wang Lin. Kesedihan ini telah menyertainya sepanjang hidupnya. Ia menatap bintang-bintang itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan menutup mata. Tidak ada air mata, hanya rasa sakit yang membeku di dalam jiwa. Raungan orang gila itu perlahan melemah. Ia menoleh ke arah Wang Lin dengan ekspresi bingung, menjulurkan kepalanya seolah ingin memastikan sesuatu. Ia belum pernah melihat Wang Lin menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Namun ia samar-samar bisa merasakan kesedihan yang terpancar dari jiwa Wang Lin. Hei, gadis kecil, katanya sambil mengangkat dagu dengan sok perkasa, ada apa denganmu? Katakan pada raja ini jika ada yang mengganggumu, raja ini akan menegakkan keadilan untukmu. Wang Lin membuka mata, lalu menggeleng pelan tanpa berkata apa-apa, ia melangkah pergi dengan langkah berat. Ia berjalan sangat lambat, pandangannya tak pernah lepas dari langit berbintang, segalanya terasa begitu akrab, namun semakin jelas perasaan itu, semakin dalam pula kesedihan yang ia rasakan. Ia sendiri tak mengerti mengapa kali ini perasaan melankolisnya lebih berat dibanding saat ia kembali dari Alhaven. Mungkin karena kali ini, ia telah mengalami terlalu banyak dan pergi terlalu jauh. Jangan seperti itu, gumam orang gila itu sambil mengikuti di belakang. Kalau kamu seperti ini, raja ini juga jadi sedih. Ia tiba-tiba mendesah panjang. Raja ini juga rindu. Merah kecil, Silver kecil, di mana kalian? Mengapa belum datang menjemput raja ini? Aku rindu rumah, aku ingin pulang. Perlahan, orang gila itu ikut terpengaruh oleh emosi Wang Lin dan menjadi murung. Namun, perubahan suasana hatinya selalu cepat. Tak lama kemudian, ia kembali melupakan kesedihannya dan berubah ceria. Ia meraung sambil mengendalikan bebatuan di sekitarnya, bermain dengan penuh kegembiraan seolah dunia ini hanya miliknya. Wang Lin terus berjalan diam-diam, menyembunyikan kelelahan dan mengubur kesedihan di dalam hati. Ia masih memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Ia belum boleh berhenti. Melihat orang gila itu bermain di kejauhan selalu riang dan tanpa beban, Wang Lin merasakan sedikit kecemburuan. Orang gila ini mampu melupakan segalanya dan selalu menemukan cara untuk bahagia. Wang Lin tidak mampu melakukan hal yang sama. Dengan tawa dan raungan serak orang gila itu bergema, mereka berdua terus melangkah maju.
Tak lama kemudian, sebuah planet kultivasi besar muncul di hadapan mereka. Ukurannya hampir setara dengan planet Tianyun, namun planet kecil yang mengelilinginya jauh lebih banyak. Wang Lin belum pernah datang ke planet ini sebelumnya, sehingga terasa asing baginya. Riak pembatasan menyelimuti seluruh planet, memancarkan aura pengekangan. Planet itu benar-benar sunyi seolah telah mati, tanpa satupun suara kehidupan. Saat melihat planet itu, orang gila langsung menjadi bersemangat, matanya berbinar dan ia meraung keras. Wow, wow, begitu banyak orang, begitu banyak gadis, tempat ini bagus, akhirnya raja ini bertemu orang lain, sangat menyenangkan. Ia menoleh ke arah Wang Lin dengan wajah penuh antusias. Aku ingin bermain di sana. Tatapan Wang Lin menyapu planet tersebut. Dengan cepat, ia memahami seluruh kondisi di sana tanpa menarik perhatian siapapun. Ini adalah planet kultivasi peringkat 7, terbagi menjadi ratusan negara. Jumlah kultivatornya cukup banyak, namun sebagian besar masih berada di langkah pertama. Pembudidaya langkah kedua sangat jarang. Di permukaan, kultivator terkuat hanyalah seorang pria parubaya di tahap pembersih nirvana. Namun di pusat planet terdapat sebuah gua besar, di mana 4 monster tua berkultivasi dalam pengasingan. Yang terkuat berada di Heaven's Blight ketiga, 2 lainnya di Heaven's Blight pertama, dan 1 lagi di tahap nirvana saterer. Di dalam gua itu terdapat kekuatan api dan es, jelas digunakan untuk menekan penyakit surga mereka. Aku memiliki urusan penting, kata Wang Lin sambil menarik kembali pandangannya, aku tidak bisa bermain denganmu. Tidak masalah, jawab orang gila sambil mendengus, aku akan bermain sendiri, jika kamu ikut, aku malah tidak nyaman, bahkan kalau kamu memaksa, raja ini tidak setuju. Wang Lin terdiam sejenak, tatapannya mengandung sedikit kelembutan. Bagaimana jika tetap di sini, katanya perlahan, ikuti aku dulu, setelah urusanku selesai, aku akan mengajakmu bermain. Namun orang gila menggeleng keras, matanya tak lepas dari planet itu. Tempat ini penuh orang pasti menyenangkan, banyak wanita, dulu aku kabur hanya untuk mencari tempat seperti ini, aku tidak mau pergi ke tempat lain. Wang Lin tersenyum pahit. Ia merasa tidak tenang, orang gila ini memiliki pikiran seperti anak kecil. Meski tubuhnya tak bisa mati, ia masih bisa ditipu orang lain. Wang Lin mungkin menipunya, tetapi ia tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Tidak, Wang Lin melambaikan lengan bajunya, cahaya kemasan menyelimuti orang gila itu dan menyeretnya pergi. Orang gila itu langsung mengamuk, meraung dan menggunakan metode aneh hingga berhasil melepaskan diri. Ia menatap Wang Lin dengan penuh amarah. Sialan, berani-beraninya kamu memaksa raja ini? Bahkan kakak laki-laki tidak bisa mengendalikanku, guru atau bukan. Lalu kenapa, raja ini punya banyak guru? 1, 2, 3, 8, lupakan. Aku tetap akan bermain di sana. Wang Lin menatapnya dingin, ia mengangkat tangan kanannya. 2 sinar cahaya terbang keluar. Aku tidak mau kembali, aku tidak mau, teriak Su Liguo sambil meraung. Setiap kali kau butuh aku, kau panggil, lalu kau buang lagi. Aku ini roh pedang. Su Liguo muncul dan langsung menatap orang gila itu. Tak lama kemudian, kepala Liu Jinbiao muncul dari sinar cahaya kedua. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu menatap orang gila itu sambil batuk ringan. Kalian berdua, kata Wang Lin dingin, temani dia di planet ini, jangan biarkan siapapun menyakitinya. Setelah itu, Wang Lin berbalik dan pergi tanpa menoleh. Kakak senior King Sui, Wang Lin akan datang. Setelah Wang Lin pergi, orang gila dan Su Liguo saling menatap. Hampir bersamaan mereka berkata, kamu siapa, gadis kecil, siapa namamu? Su Liguo langsung murka, siapa gadis kecil, aku laki-laki. Orang gila tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perut. Kamu laki-laki, haha, merah kecil, lihat, roh pedang ini mengira dia bukan gadis kecil. Su Liguo merasa merinding dan menatap Liu Jinbiao. Liu Jinbiao maju selangkah, memeriksa orang gila itu, lalu tersenyum dengan senyum yang sangat tidak menyenangkan. Orang gila, ya, jawab Su Liguo, benar-benar orang gila. Keduanya saling bertukar pandang, lalu menoleh ke arah orang gila dengan senyum yang sama. Wang Lin melaju seorang diri di tengah hamparan bintang yang tak berujung. Tubuhnya kini begitu kuat sehingga ia sama sekali tidak perlu menghindari celah spasial. Setiap retakan ruang yang menyentuh tubuhnya langsung runtuh dengan sendirinya, tanpa mampu menimbulkan luka sekecil apapun. Di dalam tubuhnya, cahaya kemasan samar berdenyut perlahan. Saat ia melangkah maju, ruang di sekitarnya tampak menyusut. Dengan satu langkah sederhana, ia telah menempuh jarak yang tak terhitung banyaknya. Tanpa orang gila yang mengikutinya, kecepatan Wang Lin mencapai puncaknya. Ia masih sangat jauh dari markas besar aliansi kultivasi, namun hanya dengan 3 langkah, ia mampu melintasi seluruh sistem bintang. Langkah pertama, tubuhnya muncul di sebuah wilayah yang dipenuhi planet-planet kultivasi dan para pembudidaya, namun, tak satu pun dari mereka menyadari kehadirannya. Paling-paling, mereka hanya merasakan riak samar yang muncul lalu menghilang seketika, seperti ilusi. Di antara para pembudidaya itu terdapat Master Lufu.
Di seluruh Brilliant Void, jumlah pembudidaya langka ketiga sangatlah sedikit. Yang memahami formasi kuno bahkan lebih jarang lagi. Tuan Hongsan telah mengundang Master Lu Fu ke sini untuk menyiapkan formasi besar. Namun, saat Wang Lin melintas, Master Lu Fu hanya merasakan pandangannya kabur sejenak, seolah seseorang baru saja melewatinya. Matanya langsung menyipit. Perasaan ini, seolah-olah seseorang baru saja lewat, gumamnya pelan. Aura ini, sangat familiar. Ia menatap ke depan, lalu perlahan menggeleng. Aura ini sangat mirip dengannya sudah puluhan tahun berlalu, tapi tak ada kabar tentang dia, mungkin hanya perasaanku saja. Ekspresi Master Lu Fu tampak muram. Wang Lin juga melihat Master Lu Fu, namun waktu terlalu berharga, ia tidak berhenti. Langkah kedua, dengan satu langkah lagi, ia tiba di wilayah tengah Brilliant Void. Daerah ini sangat sunyi. Di sini, ruang itu sendiri dipenuhi luka-luka mengerikan. Retakan spasial bertebaran seperti bekas sayatan, seolah-olah pernah terjadi pertempuran dahsyat di masa lalu begitu sengit hingga menyebabkan runtuhnya ruang itu sendiri. Akibat kehancuran ini, area tersebut hampir terputus dari sistem bintang Brilliant Void. Akal ilahi sangat sulit digunakan di sini, bahkan hampir sepenuhnya tidak berguna. Riak-riak kekacauan memenuhi seluruh wilayah, bahkan masih tersisa bau darah yang samar. Bau itu menceritakan tragedi besar yang pernah terjadi. Wang Lin mengenali tempat ini, ia tahu betul bahwa pertempuran antara Al-Heaven dan aliansi sebelumnya tidak sampai menghancurkan ruang sejauh ini. Hanya ada satu kemungkinan, entah berapa lama aku terjebak di dalam Nether Beast, pikir Wang Lin. Aku bertanya-tanya berapa banyak pertempuran lain melawan alam luar yang telah terjadi. Alam tujuh warna, seharusnya sudah ditemukan dan dihancurkan. Ia hendak melangkah ketiga, namun, tepat sebelum kakinya menyentuh ruang di depan, kilatan dingin muncul di matanya. Ia menoleh ke kejauhan, 3 berkas cahaya melesat dengan kecepatan tinggi. Di depan adalah seorang kultivator alam batin, seorang lelaki tua berwajah pucat, darah terus mengalir dari sudut bibirnya, meski terluka parah, matanya masih memancarkan keganasan. Itu adalah master percikan api di belakangnya. 2 pembudidaya alam luar mengejar tanpa henti. Tanda di antara alis mereka sangat jelas, satu berasal dari klan Sparrow Api, sementara yang lainnya berasal dari klan Serigala Surgawi. Aura niat membunuh menyelimuti keduanya. Kultivator klan Sparrow Api mencibir dingin dan mengangkat tangan kanannya. Api menyala dari antara alisnya. Master percikan api, ejeknya, kau telah memasuki tempat ini berkali-kali, apa kau benar-benar mengira tempat ini milik alam batin? Kami membiarkanmu pergi beberapa kali sebelumnya, tapi kali ini kau bisa tinggal di sini selamanya. Lautan api melesat maju dengan ganas. Mata master percikan api dipenuhi kegilaan. Ia segera membentuk segel dengan kedua tangan dan melambaikannya ke depan. Lebih dari selusin fragmen harta karun muncul dan berputar, membentuk penghalang yang menabrak lautan api. Ledakan dahsyat mengguncang ruang. Darah muncrat dari mulut Master Flamespak, namun ia memanfaatkan dampak itu untuk mundur dengan kecepatan tinggi. Beberapa fragmen hancur terbakar, 3 di antaranya runtuh sepenuhnya, sementara sisanya terus melindunginya. Jika bukan karena wakil Dewan Penguasa, Guru terhormat Tian Zhao, membuat kesepakatan untuk menghentikan pertempuran, ejek kultivator klan Serigala Surgawi dengan wajah jijik, apakah kau masih berpikir Brilliant Void ini milik alam batin? Ia mengangkat tangan kanannya, seekor serigala hijau raksasa, setinggi ribuan kaki, muncul dan menerkam master percikan api. Keduanya berada di puncak tahap Nirvana Saterer. Fakta bahwa master percikan masih bisa bertahan hingga kini adalah bukti betapa kuatnya dirinya. Saat serigala hijau mendekat, master percikan api tiba-tiba berbalik, ia menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan darah ke fragmen-fragmen di belakangnya. Meledak, ledakan beruntun mengguncang ruang. Fragmen-fragmen itu meledak satu persatu, menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Serigala hijau menjerit menyedihkan sebelum tubuhnya hancur. Namun, tubuh master percikan api sendiri bergetar hebat, wajahnya semakin pucat dan langkahnya goyah. Sisa-sisa alam luar, teriaknya penuh kebencian. Jika Tuan Hongsan tidak terjebak, jika Tuan Awan Selatan keluar dari pengasingan, jika penguasa alam tertutup tidak menghilang, bagaimana kalian berani begitu sombong? Ia tahu, selama ia berhasil mencapai tepi wilayah ini, ia bisa menggunakan pembengkokan spasial dan melarikan diri, namun jaraknya masih terlalu jauh. 2 pembudidaya alam luar terus mendekat, melewati sisa-sisa ledakan. Konyol, ejek kultivator klan Sparrow Api, penguasa alam tertutup, leluhur kami tewas, dan kau masih berpegang pada kebohongan bahwa dia hidup. Jika dia masih hidup, tambah kultivator klan Serigala Surgawi dengan suara tajam, mengapa dia tidak muncul dalam pertempuran kedua dan ketiga, mengapa dia tidak muncul saat Tuan Hongsan terjebak? Penguasa alam tertutup, bagiku, dia hanyalah bocah beruntung. Ekspresi Master Flamespak meredup, namun tiba-tiba ia tertawa liar. Bocah, ia menunjuk kultivator klan Sparrow Api dengan senyum buas. Dia membunuh leluhurmu dalam sekejap dan menebas lebih dari 100.000 pembudidaya alam luar. Apakah kau masih ingat jeritan leluhurmu sebelum mati?
Niat membunuh kultivator klan Sparrow Api melonjak ke puncak. Master Flamespark kemudian menatap kultivator klan Serigala Surgawi. Dan kau, leluhurmu adalah budak penguasa alam tertutup, bahkan setelah melarikan diri, apakah ada satu hari pun dia tidak hidup dalam ketakutan? Ekspresi kultivator klan Serigala Surgawi berubah drastis. Rambut hijau tumbuh liar di tubuhnya, dan lengan kanannya berubah menjadi kepala serigala raksasa. Pergilah ke dunia bawah untuk menemui penguasa alam tertutupmu. Ia menghantamkan pukulan. Serigala raksasa melesat maju bersamaan dengan burung api hitam dari klan Sparrow Api. Master percikan api, tertawa gila, orang tua ini tidak takut mati. Jika aku mati, aku akan mati dengan keras. Ia hendak membakar dirinya sendiri namun, pada saat itu, sebuah tangan kanan biasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Tangan itu dengan lembut menariknya ke samping. Api yang berkobar di tubuh Master Flamespark padam seketika. Sesosok berbaju putih muncul. Ia mendongak. Mata Wang Lin memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi seluruh wilayah seperti dunia emas. Pergi, satu kata. Namun suara itu membuat dua pembudidaya alam luar kehilangan akal sehat. Mereka mengenali suara itu, suara mimpi buruk. Saat mereka melihat wajah itu, sisa harapan terakhir mereka hancur. Penguasa alam tertutup, tuan dari alam tertutup. Teriakan ketakutan menggema. Sementara itu, suara penuh kegembiraan dan ketidakpercayaan keluar dari Master Percikan Api. Penguasa alam tertutup Wang Lin berdiri di antara bintang-bintang, suaranya bergema seperti kehendak langit. Aku telah kembali. Kultivator dari klan Sparrow Api segera pucat pasi, ia mundur dengan tergesa-gesa, tidak tahu apakah dirinya bisa melarikan diri. Satu-satunya pikiran yang memenuhi kepalanya hanyalah, melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Namun, itu pun tidak berguna. Bahkan jika leluhur klan Sparrow Api terlahir kembali, ia tetap tidak akan mampu melawan Wang Lin. Cahaya keemasan yang memancar dari mata Wang Lin menyapu seluruh area, menghancurkan semua celah spasial di sekitarnya. Kultivator klan Sparrow Api hanya sempat mundur setengah langkah sebelum cahaya keemasan itu menyelimuti tubuhnya. Ia menjerit pilu, dan jiwa asalnya runtuh tanpa perlawanan. Burung api hitam besar yang sebelumnya ia panggil untuk memangsa Master Percikan Api pun ketakutan. Ia menjadi panik, mencoba melarikan diri. Namun sebelum sempat melakukan apapun, burung api itu juga terselimuti cahaya kemasan dan lenyap dari dunia ini. Kultivator dari klan Serigala Surgawi gemetar hebat. Ia tidak melihat kematian temannya, yang ia lihat hanyalah cahaya kemasan yang menelan segala sesuatu di hadapannya. Dari balik cahaya itu, ia samar-samar melihat sosok Wang Lin. Sosok itu telah menjadi mimpi buruknya selama beberapa dekade. Ia tidak pernah bisa melupakan sosok yang memegang kapak raksasa, yang pernah menghentikan puluhan ribu pembudidaya. Ia masih mengingat nama itu. Tuan dari alam tertutup, saat sosok itu hadir, puluhan ribu pembudidaya tidak berani melangkah. Kekuatan kapak itu pernah menghancurkan banyak pembudidaya dari gelombang ketiga, bahkan celah spasial yang tertinggal akibat kapak itu masih menimbulkan rasa takut setiap kali dilewati. Ia pernah berada di sisi lain kapak itu, sejumlah besar rekannya tewas, dan hanya ia yang beruntung bertahan. Kenangan itu menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. Hari ini, ia melihat sosok itu lagi. Ketakutan yang tak terlukiskan membuat kultivator klan Serigala Surgawi gila seketika. Dengan senyum bengkok yang mengerikan, ia tidak sempat mundur. Kulitnya mulai meleleh, jiwa asalnya runtuh, dan keberadaannya hilang dari dunia ini dalam sekejap. Segalanya terjadi begitu cepat. Bagi Wang Lin, membunuh dua pembudidaya alam luar kecil ini sama mudahnya dengan menghancurkan semut. Ia kemudian berbalik, menatap Master Flamespark atau Percikan Api yang kini terlihat terkejut sekaligus bersemangat. Wakil Komandan Garis Depan Alhaven Barat Laut, penguasa alam tertutup peringkat 53, Master Flamespark menyapa tuan dari alam tertutup. Master Flamespark dengan penuh hormat menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Penguasa alam tertutup, alam batin telah hancur. Alam tujuh warna telah tertinggal di sini puluhan ribu tahun lalu oleh penguasa. Setelah dia menghilang, Tuan Hong San dan yang lainnya melancarkan kekuatan penuh alam batin untuk menemukannya. Pada akhirnya, termasuk mereka yang berada di markas aliansi, kami hanya menemukan total 5 alam tujuh warna. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa 5 alam tujuh warna ini adalah jebakan yang dipasang oleh penguasa agung. Ketika 2 dari mereka dibuka, sejumlah besar pembudidaya alam luar muncul dan pertempuran kedua pun dimulai. 5 alam tujuh warna itu menjadi 5 portal ke alam dalam, memungkinkan pembudidaya alam luar masuk. Dengan alam tujuh warna sebagai pangkalan, mereka mampu menyerang alam batin, korbannya pun sangat banyak. Selama pertempuran kedua, Master Senior Hong San diserang oleh seorang bocah berwajah dingin dan beberapa kultivator langka ketiga dari alam luar. Pada akhirnya, ia terjebak di dalam alam tujuh warna di sungai yang dipanggil, dijaga oleh 30.000 pembudidaya. Saat ini, orang yang memimpin alam batin adalah salah satu avatarnya. Senior Master South Cloud terluka parah oleh penguasa agung dan masuk ke budidaya pintu tertutup. Hingga kini, ia belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar.
Pertempuran kedua memengaruhi 4 sistem bintang utama. Pada saat paling kritis, Kaisar Langit King Lin meninggalkan alam langit hujan untuk memimpin pertempuran. Bahkan dengan pembudidaya langkah ketiga dari sungai yang dipanggil yang menahan mereka, kami tetap tidak bisa menghentikan serangan alam luar. Alam luar memiliki lebih banyak pembudidaya langkah ketiga dibanding alam batin. Pada akhirnya, Kaisar Langit King Lin menggunakan mantra surgawi kuno untuk memanggil cahaya kuno dan menyegel hubungan antara alam 7 warna dan alam luar. Ini hanya bersifat sementara, namun cukup untuk memungkinkan kita bertahan dari pertempuran kedua. Para pembudidaya alam luar yang masuk alam dalam dibagi menjadi 5 pasukan, masing-masing berada di 5 alam 7 warna. Mereka seperti 5 paku yang menancap ke alam batin kita, dan tidak bisa dilepas. Pertempuran pun mereda sementara. Alam luar membutuhkan waktu untuk membuka kembali cahaya kuno. Setelah itu, mereka mengumpulkan semua pembudidaya yang tersisa untuk melancarkan pertempuran ketiga, dengan tujuan menghancurkan 5 alam 7 warna. Namun, pada akhirnya, kami hanya berhasil menghancurkan 3. Kedua pihak menderita kerugian besar. Beberapa kultivator langkah ketiga dari alam luar tewas atau terluka parah. Begitu juga dengan kami, Kaisar Langit King Lin terluka parah. 2 dari sungai yang dipanggil meninggal, sisanya terpaksa masuk budidaya pintu tertutup untuk sembuh. Sekarang sudah tahun ke-9 setelah pertempuran ketiga. Menurut perhitungan Master Hong San, alam luar tidak butuh waktu lama untuk membuka cahaya kuno. Setelah itu, mereka akan masuk dan menggabungkan kekuatan dengan 2 alam 7 warna yang tersisa. Alam batin akan berada dalam bahaya. Master Flamespark cepat memberitahu Wang Lin apa yang terjadi. Ia terluka parah dalam pertempuran ketiga, dan tingkat kultivasinya menurun. Jika tidak, ia tidak akan dikejar oleh 2 pembudidaya Nirvana Sater. Setelah menceritakan semua ini, Master Flamespark batuk darah, terlihat sangat suram. Lukanya semakin parah, dan ia berada di ujung kemampuan. Penguasa alam tertutup, alam batin dalam bahaya. Tidak ada alam 7 warna di Alhaven, yang ada di Laut Awan telah kamu hancurkan. Setelah kau menghilang, kami menemukan 5 tempat lainnya. Selain yang ada di Brilliant Void, sisanya ada di sungai yang dipanggil. Akibatnya, sungai yang dipanggil jatuh saat pertempuran kedua dimulai. Hingga kini, kami belum bisa merebutnya kembali. Wilayah itu menjadi markas pembudidaya alam luar, yang sering memanfaatkan pembudidaya sungai yang dipanggil. Wang Lin diam sejenak, matanya menatap tajam. Ia tidak menyangka waktu mengalir begitu berbeda di dalam Nether Beast. Banyak pertempuran terjadi di luar sana. Sungai yang dipanggil jatuh markas besar aliansi ditempati pembudidaya alam luar. Kilatan niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Master Flamespark merasa seperti semut di hadapan Wang Lin, dan Wang Lin bagaikan dewa yang turun dari surga. Ia menyadari Wang Lin kini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Penguasa alam tertutup, aku diperintahkan Guru Hong San untuk mengamati tempat ini. Jika terjadi sesuatu pada alam 7 warna, aku harus melaporkannya, kata Master Flamespark menunduk, tak berani menatap Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, melambai ke arah Master Flamespark. Sinar keemasan menyelimuti tubuh Master Flamespark. Tubuhnya bergetar hebat, pembuluh darah membengkak, keringat menetes deras, namun matanya menjadi lebih terang. Dalam sekejap, ia menjerit nyaring, keringatnya berubah gelap dan berbau, tetapi aura tubuhnya mulai memadat, menunjukkan tanda-tanda terobosan kultivasi. Mata Master Flamespark menjadi cerah, rambut putihnya kembali hitam, penampilannya berubah dari pria tua menjadi paruh baya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan semangat saat menatap Wang Lin. Ini, terima kasih, penguasa alam tertutup. Master Flamespark atau percikan api membungkuk dalam-dalam, jelas merasakan bahwa cahaya kemasan Wang Lin telah membuatnya terlahir kembali. Ia tidak tahu apa cahaya kemasan itu, namun yakin bahwa sumbernya sangat kuat. Ikuti aku, kita akan menghancurkan dunia ini. Wang Lin melangkah menuju bekas markas aliansi, yang kini ditempati pembudidaya alam luar. Satu kalimat itu memancarkan keyakinan dan tekad Wang Lin. Master percikan api pun merasa percaya diri tanpa batas. Selama Wang Lin berada di depan, tak ada musuh yang dapat menghentikannya, bahkan alam 7 warna yang tersisa. Niat membunuh Wang Lin terpancar jelas, dan Master percikan api mengangguk. Ia menekan rasa kagum dalam hatinya dan mengikuti Wang Lin. Cahaya kemasan Wang Lin membuatnya merasa bahwa sosok ini bukan bagian dari dunia biasa. Master Flamespark mengikuti di belakang Wang Lin, penuh hormat, dan berkata, "Penguasa alam tertutup, para wakil Dewan Penguasa Sovereign, Guru terhormat Tian Zhao, berada di alam 7 warna di markas aliansi. Dia juga seorang kultivator langkah ketiga pada tahap awal alam roh. Masih banyak batasan dan harta karun di aliansi, bahkan Tuan Zhongxuan masih hidup dan menjadi budak alam luar. Tidak masalah," jawab Wang Lin tenang, sambil semakin mendekati markas besar aliansi kultivasi, dan bersambung.